Pak Ridwan, kita akan memasuki tahun pemilu sebentar lagi. Sudah ada 3 pasangan calon yang mendaftar ke KPU, sebentar lagi akan ada satu lagi yang mendaftar. Anda lihat seperti apa ini mempengaruhi daya tarik aset keuangan Indonesia? Oke, kalau untuk pasangan calon, menurut kami sih ya antara 2 atau 3 ini kita, melihat lebih bukan, dari calonnya siapa, tapi kita melihat, asal nanti pemilu yang akan kita adakan di tahun 2024 itu berjalan dengan damai, ya dengan lancar ya, yang namanya politik itu kan eee, cukup fleksibel ya, tidak kaku ya. Jadi kami melihat ya siapapun presiden yang terpilih, ya kami lebih melihat siapa yang lebih misalnya pro ke pasar ya, lebih juga bisa meningkatkan ekonomi ya. Jadi kami masih melihat, ya mungkin program-program pembangunannya seperti apa ya. Siapapun presidennya asal pertama pemilu nanti bisa berjalan dengan damai ya, dengan lancar dan juga, cukup pro ke bisnis ya itu mungkin yang lebih diharapkan oleh pasar ya, Mbak, ya. Baik, tapi apakah artinya aset keuangan kita tetap menarik di tahun pemilu ini atau sebenarnya ini membuat investor jadi lebih wait and see, terutama kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita? Biasanya memang pada saat momen-momen seperti pemilu itu kita punya aset keuangan baik itu misalnya obligasi maupun, saham ya, itu terutama mungkin saham ya, itu akan ada peningkatan ya biasanya di tahun-tahun sebelumnya ya. Nah ini kita harapkan ya kalau pemilu nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan damai, orang ada optimisme di pemerintahan yang baru ini biasanya harga-harga aset-aset keuangan juga itu akan meningkat ya, biasanya sih seperti itu ya, Mbak. Jadi, asal jangan ada ribut-ribut ya biasanya pasar akan merespon dengan, optimis ya, gitu. Baik Pak Ridwan, jika memang pemilu ini mencapai 2 putaran, kira-kira di bulan apa mungkin pasar ini sudah lebih yakin lagi untuk bisa masuk kembali ke aset keuangan kita? Kalau dibilang bulan apa mungkin kita lebih melihat, tadi ya, pemilu ini jangan sampai, ada, eee ribut-ribut ya berjalan dengan lancar, dengan damai, kita lebih melihat ke arah situ. Tapi kalau, mau dibilang bulan apa ya, pasar nanti pastinya akan mencermati ya di antara misalnya kalau 2 putaran itu, bagaimana nanti siapa di antara 2 kandidat ini mungkin yang paling kuat, yang cenderung akan, menjadi pemenang dan ya pasar, nantinya pasti akan merespon dari misalnya program-programnya, seperti apa gitu ya. Nah itu yang mungkin akan lebih dilihat oleh pasar ya. Jadi, kita lebih kalau pasar ya mungkin lebih melihat bagaimana program dari pemerintahan yang baru ini untuk mendukung perekonomian sih, Mbak. Jadi ya mungkin harus melihat, nanti ya, pada saat mereka menjabarkan program-programnya seperti apa gitu, Mbak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ridwan Suteja, Presiden Direktur Panin Asset Management sudah bersama kami di dialog kali ini. Sukses selalu untuk Anda.